Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Harsyan Disaputra dengan NBI 14622000290. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi program MATLAB untuk tugas ETS pengolahan citra digital. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang contrast stretching, histogram equation, transformasi logaritma, power law dengan gambar 0,5, power law dengan gambar 2, kemudian Gaussian low pass filter dengan D020, kemudian ada arithmetic mean filter, harmonic mean filter, kemudian median filter dan Laplacian filter, serta Gaussian high pass filter. Jadi untuk citra yang digunakan yaitu citra ini yang sudah ditentukan. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang filter-filternya atau tentang codingannya. Jadi yang pertama yaitu untuk memuat gambarnya ya. Kemudian ada kondisi untuk membuat semisal citranya yaitu bergambar atau berwarna, jadi akan dirubah ke grayscale. Tapi jika sudah grayscale maka tidak perlu dikonversi. Kemudian peningkatan citra yang pertama yaitu ada kontras citra, kontras stretching maksudnya. Di kontras stretching ini untuk memperlebar rentang intensitas dengan mengambil intensitas yang ada di antara 0,5 sampai 0,95, yaitu jadi maksudnya yaitu 5% sampai 95%. Kemudian ada histogram equation. Histogram ini untuk menyebarkan distribusi intensitas supaya gambar mempunyai kontras yang lebih baik. Terutama kalau gambar aslinya itu kontrasnya rendah ya. Kemudian ada transformasi logaritmik, itu berguna untuk meningkatkan intensitas rendah pada gambar ya. Jadi maksudnya itu untuk mencerahkan gitu, serta untuk mengurangi detail pada intensitas tinggi. Kemudian yang D ada transformasi power law dengan gambar 0,5. Jadi ini yang 0,5 sama 2 ini sama ya, hanya berbeda fungsinya. Jadi kalau 0,5 ini jadi dia akan mencerahkan, kalau yang pakai 2 ini akan menggelapkan. Terus yang F ada Gaussian low pass filter ya. Jadi ini untuk menghaluskan citra, kemudian mengurangi noise dan mempertahankan detail. Terus ada filter rata-rata arithmetic. Ini filter ini ya. Filter ini tuh menggunakan rata-rata pixel, sekitar pixel target untuk mengurangi noise. Kemudian ada filter rata-rata harmonik. Nah, filter ini tuh efektif untuk mereduksi noise, terutama salt noise. Lalu ada filter median. Filter median ini untuk mengganti nilai pixel dengan nilai median di sekitar jendela. Jadi sangat efektif dalam mengurangi noise bertipe salt sama paper. Kemudian ada filter Laplacian untuk mendeteksi tepi gambar serta menunjukkan perubahan intensitas secara tajam. Kemudian ada Gaussian high pass filter untuk menyorot tepi dengan mengurangi komponen frekuensi rendah. Jadi nanti tepinya lebih jelas gitu. Kemudian ini untuk menampilkan hasil ya. Menampilkan hasil dari filter 1, 2, 3 sampai terakhir.
Jadi kalau dijalankan nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini contrast stretching, penyetaraan histogram, transformasi logaritmik. Ini yang power law pakai gamma 0,5, yang ini pakai 2. Lalu ini Gaussian law fast filter. Yang ini untuk JPMK3, JPMK4, rata-rata aritmatik, harmonik sama median. Lalu yang ini untuk Laplacian sama Gaussian high filter. Lalu kita coba mengganti parameternya ya. Kita mulai dari yang peningkatan citra dulu, biar nanti bandinginnya gampang. Kita silang dulu ini, silang. Jadi kita rubah dari yang contrast stretching. Coba kita contrast stretching ini kan rentangnya 0,05 sampai 0,95. Kita coba rentangnya dari 0,1 sampai 0,99. Kemudian kita coba ganti gamma, ini kan nggak usah ya, karena perbedaannya yaitu kalau 0,5 dia lebih cerah, kalau 2 dia lebih gelap. Kita coba ganti Gaussian law pas ini ya. Kita ganti semisal 10. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Kita tutup ini dulu. Kita tutup ini dulu. Nah, yang pertama kita coba fokus ke contrast stretching. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya, karena yang figur pertama dia rentang intensitasnya itu dari 5 sampai 95%. Sedangkan kalau yang kedua ini dari 1% sampai 99%. Jadi semakin kontras karena rentang intensitasnya kan lebih luas. Terus yang kita ubah lagi tadi kan Gaussian law filternya. Gaussian law filter kita bisa coba lihat ya. Nah, figure 1 sama figure 2 kan terlihat kan perbedaannya. Jadi kalau tadi yang pertama kita pakai 20, yang kedua kita pakai, yang setelah dirubah kita pakai 10. Jadi yang kedua ini dia lebih tajam karena filternya tidak terlalu menghaluskan. Sedangkan kalau yang ini dia sedikit kayak ngeblur gitu ya, karena terlalu halus gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti 30 akan lebih halus lagi, tapi akan mengurangi ketajamannya. Nah, ini yang kita ganti 10, dia tidak terlalu halus, tapi dia lebih tajam daripada yang figur 1. Sekarang kita coba running untuk mengeluarkan foto yang kedua. Nah, ini ya, kita coba ganti ini ya. Kita coba ganti jendelanya menjadi ganti berapa ya enaknya ya? Nah, ganti 7 mungkin kali ya. 7. Terus ini juga ganti 7. Yang ini juga ukurannya ganti 7. Putaran. Figur 1 sudah nggak dipakai. Figur 4 juga sudah dibandingin tadi. Sekarang kita bandingin figur 2 sampai figur 5. Nah, bisa terlihat perbedaannya. Jadi ukuran jendelanya semakin diperbesar, dia akan lebih halus, tapi akan ngeblur. Seperti nomor satu, ya, nih ya. Satu, nah yang gambar pertama ya kita lihat. Nah, yang pertama ini
kedua ini. Nah, dia akan sedikit lebih ngeblur. Jadi gambarnya akan lebih halus, tapi detailnya akan berkurang. Gitu. Itu berlaku juga untuk semuanya nih ya. Jadi dia akan lebih halus, tapi detailnya dikorbankan begitu. Sekarang kita coba figur tiga ini ya. Ini yang awal, ini kita yang ini kita coba ganti. Nah, 14 ya. Kita awalnya pakai 0,2 parameternya, kita ganti 0,5 coba. Lalu kita run. Kita hapus satu, terus dua. Figur pertama, figur kedua. Tidak ada perbedaan. Nah, ini oh ya, ada perbedaan. Jadi bisa dilihat kan ini tadi kita ganti yang ini kita ganti pertama ini 0,2 lalu kita ganti 0,5. Jadi tepinya ini lebih jelas tapi dan ada efek penanjaman akan meningkat. Nah, gitu. Jadi nanti ini hasilnya garis tepinya lebih tajam terus berguna untuk menyorot detail di tepi objek gitu. Jadi ini kan sudah diganti ya DO-nya kita pakai 10. Jadi kita ganti yang awalnya coba 20. Nanti akan ini kan berbeda. Nanti terlihat berbeda. Nah, misalnya nih, nah, nah, jadi meningkatkan nilai DO-nya di 0 itu tepi yang disorot akan semakin lebar dan menambahkan efek kontras gitu. Jadi pengaruhnya tuh filter ini membantu untuk memperjelas tepinya ya. Jadi untuk memerlukan penajaman. Nah, kan ini 10, dia kurang ya. Kalau kita yang kedua kita naikin ke 20, dia lebih tajam. Gitu. Coba kalau kita ganti ke 30, 30, lalu kita mulai. Nah, yang pertama 10, 20, 30. Jadi dia lebih tajam gitu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.